Bismillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat berlimpah yang tak pernah putus Allah titipkan dan Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita bisa menjaga titipan nikmat ini dan bisa kita terus manfaatkan untuk setiap hal yang sifatnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, contoh terbaik kita, syafi'una Rasulullah Sayyiduna Muhammadin. Juga kepada para keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ila yaumil ma'ad. Insyaallah. Taib. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian sirah nabawiyah yang merujuk kepada kitab utama Fiqhus Sirah An-Nabawiyah li Syekhina Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu darihahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak, Ibu, juga abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita terakhir terkait permulaan Fathu Makkah, ya, pembebasan kota Mekah. Nah, jadi kisah terakhir ya, yang sudah kita bahas bersama ketika ada kesepakatan yang dilanggar sama sekutunya Quraisy ya, dari Bani Bakar. Sebagaimana perjanjian yang sudah dibuat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sejatinya nggak boleh saling mengganggu, nggak boleh saling menyakiti. Tapi ternyata sekutu Quraisy ini ingkar. Dan lebih parahnya lagi, orang-orang Quraisy ikut-ikutan ngebantu sekutunya ini. Ini yang menyebabkan nanti suku Khuza'ah merasa dikhianati perjanjiannya, lapor sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menerima laporan tersebut. Nabi mempersiapkan para sahabat-sahabatnya secara diam-diam untuk bisa menyerang orang-orang Quraisy dan sekutunya di Makkah tentu saja. Nah, tapi lantas kemudian dalam perjalanannya informasi Rasulullah yang sejatinya diam-diam ini kok bocor gitu, ya. Atau hampir saja bocor. Ketika salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu mengirimkan surat melalui seorang wanita untuk diantar kepada orang-orang Quraisy. Isi surat itu menginformasikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi nyiapin pasukan untuk nyerang orang-orang Quraisy. Tujuannya supaya dapat simpati, karena anak dan istrinya masih di kota Mekah dan tidak ada penjamin untuk anak dan istrinya. Karena memang beliau ini bukan asli orang Quraisy.
Tapi sekali lagi begitu beliau hijrah ke Madinah, anak istrinya belum mau meluk Islam, sehingga tetap ada di kota Mekah. Dia butuh penjamin untuk keselamatan keluarganya. Maka untuk dapat simpati orang-orang Quraisy, dikirimkanlah surat itu melalui seorang wanita. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala membocorkan kejadian itu melalui Jibril alaihissalam, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahu. Maka diutuslah beberapa sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Sayyidina Ali, ada juga Sayyidina Miqdad dan Zubair. Ya. Jadi khobar ilahi, kabar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguatkan kenubuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini meyakinkan semua bahwa betullah Rasulullah seorang Nabi gitu. Dan kisah-kisah seperti ini banyak dalam beberapa part episode kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya khobar ilahi, ya. Untuk menguatkan keyakinan orang-orang, terutama sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam huwal haq, ya. Rasulullah benar adanya, seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Hatib bin Balta'ah dipanggil sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diinterogasi. Ya, terucaplah lantas nanti alasan Hatib ibnu Balta'ah yang seperti Al-Fakir sampaikan di awal. Ya, kenapa bisa sampai ngirim surat? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah sebenarnya udah nggak sabar tuh. Biar kita kasih hukumannya saja ya Nabi kepada Hatib ini. Tapi kata Nabi enggak. Ya, banyak pertimbangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya Hatib bin Balta'ah ini adalah salah satu di antara pasukan Badar yang kelak akan mendapatkan privilege, keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang ikut serta dalam perang Badar. Hingga singkat cerita, Hatib bin Balta'ah tidak jadi dieksekusi sama Umar karena perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran di dalamnya satu, kita boleh punya wala, loyalitas, tapi loyalitas kita tuh harusnya sama Allah, ya, bukan kepada yang lain, apalagi kepada musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sampai nanti kan turun ayat itu, ya. Jangan sampai kalian itu punya loyalitas kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya Rasulullah melanjutkan rencana strategi awalnya itu, ya, untuk datang ke Mekah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, ikut serta di belakangnya para sahabat Nabi sampai jumlahnya 10.000 orang. Ini pasukan besar. Kalau dulu pasukan antar suku yang jumlahnya ratusan saja sudah termasuk perang lumayan besar. Baru nanti puncaknya pada saat perang Khaybar itu 10.000 orang kan, itu besar-besaran. Nah, jumlah semisal yang Nabi persiapkan dari Madinah menuju Mekah 10.000 orang. Ya. Itu ada dari Muhajirin, Ansar, dari tetangga-tetangga sekitar, dari suku Aslam, Ghifar, ya, Juhainah, Muzainah, wa ghairuhum, dan yang lainnya. Awalnya orang-orang Quraisy udah khawatir ngutus Abu Sofyan untuk melanjutkan melanjutkan perundingan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ngeredam, karena mereka tahu mereka salah. Tapi kan nggak diterima sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi kemudian orang-orang Quraisy ini nggak kehabisan asa. Diutus kembali Abu Sofyan. Pada saat Abu Sofyan diutus, Nabi udah bergerak Sallallahu Alaihi Wasallam dari Madinah ke Mekah. Di tengah perjalanan, Abbas, paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menemukan Abu Sofyan dan beberapa kawan-kawannya. Dibawalah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Sofyan, ya Abu Sofyan, alam ya'ni laka an ta'lama annahu la ilaha illallah.
Ini kalau terjemah bebas kita, Abu Sofyan, sampai kapan nggak mau beriman kepada Allah? Emangnya belum mau untuk bersyahadat la ilaha illallah? Kurang jelas apa bukti-bukti yang kau dapatkan tentang kebenaran Allah dan Rasulnya? Mau sampai kapan bertahan dengan kesombonganmu ya Abu Sofyan? Mau sampai kapan ya Abu Sofyan kau biarkan dirimu dalam kesesatan dan kau tahu itu? Lantas kemudian Abu Sofyan menjawab, ya, bi abi anta wa ummi, demi Tuhan, kata Abu Sofyan, ma ahlamak wa akramak wa awsalak, telah jelas di hadapan saya bahwa engkau adalah orang yang mulia, hatimu lembut, saya tahu itu, kata Abu Sofyan. Engkau orang yang mulia, saya paham itu. Kau sering nyambung silaturahim, saya juga saksikan itu. Ya. Dan ada satu keyakinan saya, kalau ada Tuhan selain Tuhanmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Tuhan itu sudah bantu saya. Tapi nyatanya Tuhan itu nggak bantu saya, kata Abu Sofyan. Jadi sudah menggunakan nalarnya Abu Sofyan. Ya. Kalau ada Tuhan lain, pasti saya udah dibantu nih. Tapi nyatanya saya nggak ada yang bantu. Maka lantas kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi-lagi, ya, berkata kepada Abu Sofyan, Abu Sofyan, kalau gitu kapan kau mau bertahan dengan kesesatan? Padahal kau tahu itu adalah sesat. Sampai kapan kau mau bertahan gak mengucap asyhadu alla ilaha illallah dan aku adalah utusan Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus Abu Sofyan masih sempat mengeluarkan unek-uneknya. Fa inna fin nafsi minha hatal ana syai'a. Kok kayaknya masih ada yang ganjel nih, wahai Muhammad. Saya pengen ada sudah keinginan untuk syahadat, ya, masuk Islam, tapi kayak ada yang masih ganjel gitu. Lantas paman Nabi Al-Abbas ngebentak Abu Sofyan. Ya. Abu Sofyan, wahai hakka ya Abu Sofyan. Bener-bener ya Abu Sofyan. Sudah aslim washhad alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ishhad, bersyahadatlah anna la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Udah, apalagi yang kau tunggu? Kau hanya ngulur-ngulur waktu saja. Apa enggak mau bersyahadat? Ya kalau enggak, ya resikonya kita akan berhadapan setelah ini. Kita akan saling berhadapan. Nah, singkat cerita, Abu Sofyan akhirnya bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Tapi Abu Sofyan ini tadi masih ada yang ganjel gitu dia. Abbas bilang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, Abu Sofyan ini kan punya track record panjang menjadi pemuka Quraisy. Dia sudah biasa punya banyak pengikut. Dia sudah biasa punya kuasa di tangannya. Dia sudah biasa untuk dijadikan rujukan bagi orang-orang Quraisy. Apa engkau nggak memberikan sesuatu keutamaan kepada Abu Sofyan? Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti ngangkat Abu Sofyan, ya, ngangkat maksudnya dikuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Sofyan, siapapun yang berlindung di rumahmu nanti saat kami menyerang, maka dia aman ya Abu Sofyan. Siapa yang nutup rumah-rumah mereka, mereka juga akan aman. Dan siapa yang mencari perlindungan di masjid, mereka juga aman. Itu kata Rasulullah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kayak ngasih keutamaan gitu buat Abu Sofyan. Siapa yang berlindung di rumah Abu Sofyan, maka dia akan aman. Ya. Jadi kayak privilege gitu. Ya. Kayak punya keutamaan di hadapan Nabi. Maka Abu Sofyan nih mulai keyakinannya bertambah kepada agama Allah, kepada agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nitip pesan juga sama pamannya Abbas. Paman Abbas, nanti tolong Abu Sofyan saat kembali ke Mekah. Ini kan belum di Mekah nih, di pertengahan. Sebelum nanti kembali ke Mekah sama Abu Sofyan, tolong tahan dulu. Tolong tahan
di mulut lembah, ya, supaya dia ngelihat bagaimana pasukan kaum muslimin yang sudah ditunjukkan jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah janjian sama Rasulullah, tahan di satu tempat biar nanti ngelihat gimana sih kekuatan kaum muslimin yang sedang dikerahkan menuju ke Mekah itu. Ya, biar dia bangga bahwa dia bagian dari kaum muslimin gitu. Maka betul saja Abbas radhiyallahu an nahan Abu Sofyan, ya. Terus lewat, ya, satu pasukan. Ditanya, "Man haula?" Itu siapa? Terus kata Abbas, "Oh, itu dari suku Sulaim." Ya. "Oh, suku Sulaim. Mali wali Sulaim. Saya nggak ada urusan sama Sulaim." Ya. Terus datang lagi batalion-batalion yang lain. Sampai menjelang akhir ada batalion besar. Ya. Batalion yang kokoh sekali terlihatnya walaupun dari kejauhan. Di tengah-tengahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau nggak pernah ngelihat ada formasi seperti itu. Emang udah disiapin sama Nabi? Abu Sofyan nanya dong, "Loh, kalau yang terakhir itu siapa itu mereka itu? Kok kokoh sekali pasukannya?" Nggak kenal kamu Abu Sofyan? Itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikelilingi oleh para muhibbin minal muhajirin wal ansar. Itu orang-orang muhajirin sama ansar yang cinta betul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan harta, nyawa mereka berikan. Nyawa mereka berikan. Wah, takjub. Terus berkatalah Abu Sofyan kepada Abbas, "Ya Abbas, wallahi ya Abul Fadl, laqad asbaha Malik ibn akhika al-ghadah aziman." Pasti nanti keponakan kamu Muhammad ini akan jadi raja. Dibenerin sama Abbas, bukan raja, tapi dia adalah Nabi, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekilas kalau ngelihat ceritanya ya kayak cerita yang flat-flat saja. Tapi loh ada banyak hikmah loh di situ. Salah satunya adalah bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah kepada Al-Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Abbas background latar belakangnya pemuka Quraisy. Maka Rasulullah titipkan sedikit jah. Jah itu kayak apa ya? Kayak kedudukan kepada Abu Sofyan. Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Sofyan kasih tahu sama orang-orang Quraisy, siapapun di antara mereka yang berlindung di rumahmu mereka aman. Itu kan semacam ada kedudukan tertentu kan kepada Abu Sofyan itu. Dan cukup efektif nyatanya. Abu Sofyan saat bersyahadat imannya belum kumpul, tapi dia sudah Islam. Hanya imannya ini kayak masih ada yang ganjel gitu. Tapi sama Nabi didekatin dengan apa? Ngasih sedikit kedudukan yang tidak melanggar syariat apapun. Cara Nabi kepada yang lain boleh jadi berbeda, tapi kepada Abbas cara itulah yang ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih kedudukan sedikit itu. Jadi seolah-olah Abu Sofyan ini kayak ya punya keutamaan lah di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cukup efektif. Terus strategi Rasulullah supaya Abu Sofyan ngelihat bagaimana pasukan Nabi, ya, sampai terkesima Abu Sofyan dan makin yakin bahwa ini bukan sembarangan. Dulu yang bukan siapa-siapa, dulu yang ditindas, dulu yang ditekan, nggak bisa ngelawan, hari ini bisa punya ribuan pasukan di belakangnya. Ini bukan sembarangan. Satu saat dia akan jadi raja yang besar, terus dibetulin kan sama Pamanda Abbas radhiyallahu anhu. Bukan raja, wahai Abu Sofyan, tapi dia adalah Nabi. Tak masuk tuh ke hatinya Abu Sofyan. Makanya nanti beliau pulang sampai di Mekah, semua kaumnya diminta untuk menyelamatkan diri. Ya. Diajak ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Itu efeknya. Jadi kalau dakwah cara Nabi ini bisa kita ambil hikmahnya, ya, maka dakwah ini akan terasa
Betul efeknya itu. Khatibun nas ala qadri uqulihim, kepada siapa kita berbicara kita mesti paham. Dan banyak contoh-contoh semisal ini. Nggak hanya kepada Abbas, Rasulullah kalau lagi nasihatin sama yang lain juga begitu. Sama anak-anak diajak jalan sama Nabi, dikasih tunggangan tuh. Ya, dibonceng sama Nabi. Disitulah Nabi menerapkan tentang akidah, tentang akhlak di situ tuh. Seperti hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu kan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku waktu itu lagi dibonceng sama Nabi. Diajak jalan-jalan rupanya. Abdullah ibnu Abbas masih kecil, diajak jalan sama Nabi. Begitu diajak jalan, disitulah Nabi menanamkan nilai-nilai akidah. Wahai anakku, mau nggak aku kasih beberapa ilmu sama kamu, kan gitu. Ya. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Itu kan tentang akidah tuh. Kamu jaga ya hak-haknya Allah, nanti Allah bakal jagain kamu. Nggak usah khawatir, karena kamu udah ngejagain haknya Allah, nak. Kamu jagain hak-haknya Allah ya Abbas ya, Abdullah ya, maka engkau akan mendapati semua hidupmu diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajidhu tujahak. Wa iza sa'alta fas'alillah. Nah, kalau kamu minta, sebelum minta sama yang lain, mintanya sama Allah gitu. Itu sambil jalan. Itu cara dakwahnya Nabi SAW kepada anak kecil. Wa iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Nah, kalau kamu lagi butuh pertolongan, yang pertama kali harus kamu minta adalah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa annal ummata law ijtama'at ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Sambil jalan-jalan nih. Itu orang-orang kalau pengen ngasih manfaat buat kamu, mereka bersatu, saling membantu. Tapi kata Allah nggak ada manfaatnya, maka nggak ada manfaatnya itu Abdullah. Lagi-lagi sambil diajak keliling. Kalau orang-orang berencana untuk menyakiti kamu, tapi kata Allah nggak terjadi itu, maka nggak akan terjadi. Itu kan penanaman nilai-nilai akidah dari Rasulullah SAW kepada seorang anak kecil gitu. Lain lagi sama remaja, ada kisah Rasulullah SAW kepada Abdullah ibnu Umar itu. Ya. Ketika Abdullah bin Umar tumbuh remaja, ibadahnya bagus, cuman kalau lagi tidur di masjid sering kebablasan. Gambaran saya begitu dari hadis Nabi SAW. Ya. Kadang-kadang suka bablas untuk masalah sholat malam. Apakah Rasulullah terus bilang, Abdullah, kalau malam jangan cuma tidur di masjid dong, sholat dong. Nggak begitu Nabi caranya. Nabi pakai orang ketiga. Lewat siapa? Istri beliau Ummul Mukminin Hafsah bintu Umar, yang itu adalah kakaknya Abdullah ibnu Umar. Lewat orang ketiga supaya nggak canggung. Tolong nanti Hafsah kasih tahu sama adekmu ya. Ni'mar rajuli Abdullah law kana yusalli minal lail. Kasih tahu. Sebaik-baiknya remaja tuh ya Abdullah adek kamu, kalau dia mau menyempurnakan sholat malamnya. Begitu kata Nabi. Bukannya langsung dibilang, jangan tidur doang di masjid, sholat dong, yang lain pada sholat tuh. Nggak begitu kan. Kasih tahu, sebaik-baiknya pemuda remaja adalah Abdullah orangnya, kalau dengan catatan dia mau menyempurnakan sholat malamnya. Maka semenjak saat itu Abdullah ibnu Umar nggak pernah ninggalin sholat malam ini. Itu cara dakwah Nabi SAW. Termasuk kepada Abu Sofyan. Ya. Maka ini salah satu tariqah dakwah. Ya. Kalau dakwah begitu Pak. Jangan main asal hantam saja sama anak-anak gitu. Ya. Dijaga. Ya, dijaga. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Maksud hati pengen mendakwahkan sesuatu yang baik, tapi kalau caranya tidak pas, orang bisa berpaling. Dia bisa bertahan dengan kesalahan walaupun dia tahu dia salah.
Maka ini bagian dari cara dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya kepada Abu Sofyan, dikasih sedikit kedudukan yang tidak menyelisih syariat kan? Kasih tahu sama kaum Abu Sofyan, siapa yang berlindung di rumahmu mereka aman. Oh, seneng Abu Sofyan, ngerasa diistimewakan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara dakwahnya Nabi. Itu cara dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Sofyan diminta untuk kembali. Ya. An-najah ila qaumik. Coba kau selamatkan itu kaum Quraisy itu. Kembalilah lantas Abu Sufyan. Hatta dakhala Makkah. Ya. Sampai kemudian beliau masuk ke kota Mekah. Ya. Disitulah Abu Sufyan wasarakha bi'a'la sautih. Dia langsung ngasih informasi kepada kaum Quraisy. Ya ma'syara Quraisy, orang-orang Quraisy. Kumpul kata Abu Sufyan. Hadza Muhammadun qad ja'akum fima la qibala lakum bih. Faman dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Wahai orang-orang Quraisy, Muhammad lagi mendatangi kalian dengan pasukan yang enggak mungkin kalian atasi. Muhammad katakan, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Itu kata Abu Sufyan. Ya. Lantas kemudian istrinya Abu Sufyan, Hindun, pernah dengar nama ini Hindun? Yang pernah nyuruh membunuh bayaran, ya, untuk membunuh Pamanda Hamzah. Nama pembunuh bayarannya Wahsy. Ya. Hindun ini ternyata istrinya Abu Sufyan. Marah-marah nggak terima. Apa-apaan? Kok bisa-bisanya ngomong kayak begitu? Tercela engkau wahai Abu Sufyan. Wailakum. Nggak bisa diterima ini. Nggak bisa diterima. Celaka engkau. Lantas kemudian Abu Sufyan bilang, udah percuma sekarang Hindun percuma. Percuma mah kalau kita begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah datang, yang nggak mungkin kita bisa atasi sudah, nggak mungkin. Tapi kita dikasih privilege, keistimewaan sama Rasulullah. Siapa yang masuk rumah kita nih, dia aman, dia aman. Walhasil, ya, sang istri mau nggak mau ngikutin suaminya. Apa daya, dia tidak punya kekuatan di situ. Kemudian setelah itu Abu Sufyan mengatakan, kasih tahu juga, ya. Wa man aghlaqa alaihi babahu fahuwa amin, wa man dakhala al-masjid fahuwa amin. Fatafarraqan nas ila daurihim ila al-masjid. Orang-orang sebagian masih nggak mau masuk rumah Abu Sufyan, masih kecewa nih, kok pemimpinnya malah masuk Islam. Akhirnya mereka ada yang pulang ke rumah masing-masing, ditutup pintu karena dikatakan yang nutup pintu aman, sebagian ke masjid. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Mekah, ya, terus menginformasikan bahwa siapapun yang berjumpa dengan orang-orang Quraisy, kalau mereka nggak nyerang, jangan diserang. Itu perintah Nabi kepada pasukan-pasukannya. Pokoknya dijaga betul, ya. Dan tangkap baik hidup ataupun mati orang-orang di bawah ini, katanya. Pertama Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah putranya Abu Jahal. Ikrimah laki atau perempuan ya, Pak? Hah? Ikrimah bin laki-laki. Memang ada beberapa nama yang agak berbeda dengan kebiasaan kita di Indonesia, ya. Ikrimah kalau kita kan identik sama wanita, ya. Nah, tapi ini Ikrimah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti masuk Islam. Tapi pernah dapat apa namanya semacam perintah dari Nabi, ya, tangkap baik hidup ataupun mati. Ikrimah bin Abi Jahal, ya, Habbar atau Hubbar ibnul Aswad, Abdullah ibnu Sa'ad bin Abi Sarah, wa Muqis bin Sababah, wal Huwairith, wa Abdullah bin Hilal,
wa Hindun bintu Utbah. Hindun juga tangkap itu awalnya. Wa Sarah maula Amr bin Hisham. Wa Qurainah wa Fartani. Dua orang ini adalah dua orang yang sering menghina-hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke Mekah. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dari Abdullah bin Abi Bakar wal Hakim an Anas, dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di ujung Zitua, ya, ini dekat-dekat perbatasan dengan Mekah. Waqafa ala rahilatihi mu'tajiran, ya, bi syaqqati bardin khadiratin. Jadi Rasulullah ini begitu mau masuk, udah di ujung kota Mekah, ya, Rasulullah masuk naik di atas ontanya. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nundukin badannya, mau masuk Mekah, nundukin badannya, seolah-olah Rasulullah ini menghormati dan mengagungkan Mekah, tanah kelahirannya. Ada perasaan haru dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau kembali ke kota Mekah. Akhirnya apa yang Allah janjikan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau datang dengan segala kekhusyuan. Ya Allah, akhirnya kami datang ini, ya Allah. Ya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra surat al-Fatah, yurajja. Ya. Diulang-ulang sama Nabi. Inna fatahna laka fatham mubina, dibaca. Dan dengan tarannum itu dengan apa ya? Dengan suara yang merdu sekali Nabi datang. Jadi sambil nunggang onta, Nabi bungkukkan badannya. Dalalatul ihtiram, Nabi menghormati kota Mekah kelahirannya sambil mengucap inna fatahna laka fatham mubina. Ya. Itu ihtiramnya Nabi. Ihtiramnya Nabi. Qala laula ayyajtami'an nas hauli laraja'tu kama raja'. Kalau aja orang-orang nggak datangin saya, kata Nabi, niscaya akan terus saya ulang-ulang dan saya lanjutkan dengan lantunan indah surah Fatah ini. Inna fatahna laka fatham mubina. Tapi banyak orang, jadi saya berhenti untuk membaca itu. Gitu. Ya. Nabi masuk ke kota Mekah ini nggak ada perasaan sombong. Padahal Mekah sudah takluk di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena dia tahu Rasulullah paham ini semua adalah bantuan dan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi nggak kayak orang-orang lain yang menang perang masuk ke tanah yang bisa dikuasai dengan congkak, dengan sombong, merasa berkuasa. Kemenangan mutlak di tangan mereka. Nabi nggak begitu. Nabi datang ke kota Mekah, dia menundukkan badannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia baca surah Fatah. Dia nggak gembar-gembor, terus menantang-nantang orang-orang Quraisy. Padahal belasan tahun Nabi disakiti di kota Mekah. Salah satu di antara keagungan Rasulullah dari akhlak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih nikmat, Rasulullah khusyuk. Dikasih ujian, Rasulullah terima dengan khusyuk. Jadi ini yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Apapun keadaannya, dia harus tetap mengingat Allah Sang Khalik. Bahwa semua adalah izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diberikan oleh Allah adalah ketetapan yang baik. Itu yang ada dalam diri dan benak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu dikasih kemenangan sama Allah, tidak lupa sama Allah. Dia baca inna fatahna laka fatham mubina. Ya, itu Rasulullah. Sementara kita punya tabiat ini mesti dievaluasi. Kita sering khusyuk, khudu, menyerahkan diri kepada Allah kalau lagi dikasih ujian. Begitu dikasih nikmat, datang tuh penyakit lupa. Lupa syukur, lupa terima kasih sama Allah. Dan itu tabiat manusia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mencontohkan itu. Dikasih ujian, ya diterima dengan ridha. Dikasih nikmat, Rasulullah tetap khusyuk dan khudu untuk bersyukur kepada apa yang Allah tetapkan kepada dia.
Nah, itu nilai-nilai hikmah yang bisa didapatkan dari kedatangan Nabi di kota Mekah. Wa huwa yaqra surat al-Fath, irja, bersenandung dengan surah Fath. Ya. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kota Mekah. Terus Rasulullah dapatkan tidak kurang dari 360 sanaman. Wa haulahu salasumi'atin wa situna sanaman. 360 berhala. Ya. Dan di tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada kayu. Sebagian riwayat Rasulullah ada busur. Beliau gunakan itu untuk menghancurkan berhala-berhala yang dipajang di dekat Ka'bah atau di sekitaran Ka'bah. Terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutip ya, ayat-ayat yang Allah turunkan kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sambil dipecah-pecahin sama Nabi. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan sudah hancur itu kebatilan. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya. Dan kebatilan itu ya sudah tidak akan kembali lagi. Ya. Kebatilan sudah dimusnahkan semusnah-musnahnya. Wa ja'al haq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Ya. Telah datang kebenaran dan tidak akan kembali kebatilan. Wa ma yu'id. Itu Rasulullah itu sambil mecahin berhala-berhala yang ada di dekat Ka'bah. Ya. Wa kana fi jawfil bait aidan alihah. Ya. Kemudian di dalam Masjidil Haram juga di dalam Ka'bah juga ada sesembahan-sesembahan. Ya. Di antaranya ada apa namanya ya, lukisan atau mungkin pahatan ya, sejenis itu ya, menggambarkan Nabiullah Isa alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam wa Ismail. Ya. Terus kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menghancurkan itu semua. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi Rasulullah habiskan itu. Ya. Wa amara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal bin Rabah ya, ketika masuk waktu zuhur untuk naik ke atas Ka'bah dan diminta untuk azan. Jadi ini Masya Allah kisah panjang dari kehidupan dan episode kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari ditekan sampai diusir sampai pada masa di mana Bilal bisa ke atas Ka'bah terus mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tersentuh hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tersentuh hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibuktikan betul, bisa dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perjuangan. Maka kehidupan itu ya seperti apa yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita butuh ekstra usaha, kita butuh perjuangan untuk bisa sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang hidup akan terus diuji oleh Allah, dan setiap zaman punya fitnahnya masing-masing. Sebagaimana di zaman Nabi fitnah luar biasa kepada diri Nabi dan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di zaman kita pun punya fitnahnya sendiri. Kita disuruh contoh, objeknya mungkin berbeda, tapi kan nilainya sama, sama-sama ujian dan sama-sama berat untuk bisa menahan diri, tidak terjerumus ke dalam keburukan dari ujian itu, kan sama nilainya itu. Nilai itulah yang harus kita pegang. Siapa yang mau usaha, mau ikhtiar, mau mengoptimalkan usaha dia menggapai ridha Allah, ya maka Allah akan sampaikan kepada tujuannya. Sebagaimana dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai saat dimana Bilal bisa azan di atas Ka'bah, yang belasan tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan puluhan tahun harus menunggu momentum itu. Ya.
Enggak sebulan 2 bulan ujian Nabi datang kepada beliau. Enggak setahun 2 tahun, puluhan tahun semenjak diangkat menjadi Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk azan? Nah, ya. Baik, inilah ya, kisah di mana Rasulullah bisa masuk ke Mekah, bisa membebaskan Mekah sampai Bilal azan ya, di atas Ka'bah Al-Musyarrafah. Insya Allah kita akan teruskan kembali hikmah demi hikmah dari perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan memberikan insight buat kita, memberikan satu motivasi untuk bisa memperbaiki diri kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari insya Allah. Allahu waliyyu taufiq wallahu khairul musta'an. Ya, saya tandain sampai Bilal ya, sampai Bilal. Kita tutup dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.